Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sakrudin dari channel Dermayu Korea, channel Wong Dewe. Nah, video kali ini saya buat khusus buat teman-teman yang terlanjur bekerja di pabrik-pabrik yang tidak sesuai dengan kontrak kerja. Teman-teman, sewaktu di Indonesia, entah itu jam kerja yang nggak sama, potongan-potongan yang nggak jelas, atau perhitungan gaji yang tidak benar, atau mungkin pekerjaan-pekerjaan yang terlalu berat. Nah, tips dari saya yang pertama itu sabar. Karena Korea itu tidak seindah yang teman-teman bayangkan sewaktu di Indonesia. Di sini itu kita bekerja sebagai buruh kasar. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang tidak diinginkan oleh orang-orang Korea itu dikasihkan ke kita, teman-teman. Orang-orang asing, tenaga kerja non-skill. Makanya persyaratan buat kerja ke Korea itu juga kan gampang. Cuma minimal ijazah SMP sederajat. Makanya dikasih pekerjaannya juga pekerjaan-pekerjaan buruh kasar yang tidak diinginkan oleh orang-orang Korea. Makanya teman-teman jangan heran kalau ditempatkan pabrik-pabrik yang nggak sesuai dengan kontrak kerja. Katakanlah jam kerjanya terlalu panjang. Misalnya di SLC itu 8 jam, tetapi teman-teman bekerja lebih dari itu. Misal berangkat pagi lebih awal, terus pulangnya lebih telat, pagi awal 30 menit, pulang telat 30 menit. Kalau diakumulasikan itu kan 1 jam. 1 jam kalau dihitung lembur kan 10.000, 13.000 sekarang malah. Dikalikan dalam jangka waktu 1 bulan, itu bisa dapat 100.000 ya teman-teman. Dalam 1 bulan. Tetapi karena tidak dihitung lembur ya teman-teman dianggapnya sebagai kerja bakti saja, kerja sosial. Di Korea ada banyak pabrik yang seperti itu. Atau mungkin teman-teman sekarang bekerja di pabrik yang pekerjaannya itu terlalu berat. Badan teman-teman terlalu kecil atau pendek, tetapi kerjaannya angkat-angkat yang tinggi. Ya teman-teman juga harus sabar lagi karena memang di Korea itu umumnya pekerjaannya seperti itu. Kalau nggak capek di badan, itu ya capek di pikiran biasanya. Tapi ya memang umumnya pekerjaan-pekerjaan di Korea Selatan itu menurut pengalaman saya pribadi yang sudah banyak pindah-pindah pabrik ya rata-rata pekerjaan di Korea emang seperti itu. Kalau nggak angkat-angkat ya angkat-angkat biasanya. Angkat-angkat ya bolak-balik kerjaannya, angkat-angkat nyiapin apa segala macam. Yaitu biasanya pekerjaannya seperti itu. Saran dari saya ya sabar lagi karena coba ingat lagi perjuangan teman-teman buat sampai di sini itu kan berat. Sampai di sini masa mau nyerah dengan keadaan kan nggak masuk akal lah. Atau mungkin teman-teman itu bekerja di pabrik yang ternyata potongan-potongannya itu nggak jelas. Misalkan potongan asrama itu mencapai 400.000 atau 300.000. Nah itu biasanya potongannya nggak masuk akal. Ini bisa dilaporkan ke shelter terdekat untuk minta diajukan sebagai syarat pindah pabrik. Atau mungkin pekerjaannya itu ternyata terlalu berbahaya. Standar keamanannya itu ternyata nggak baik buat badan. Sama dengan yang pernah saya alami di pabrik yang pertama itu ternyata standar safety-nya sama sekali nggak aman buat badan. Nggak dikasih masker, nggak dikasih helm, apa segala sepatu kerja, apa nggak dikasih. Ternyata kerjaannya malah beresiko di badan. Beresiko buat terluka atau buat jatuh sakit. Nah, kalau teman-teman bekerja di pabrik yang seperti itu bisa teman-teman ajukan sebagai syarat pindah. Tetapi tips dari saya, jika memang teman-teman itu bisa ditahan dulu, bisa sabar dulu, teman-teman coba sabar dulu minimal 1 tahun, baru setelah 1 tahun itu teman-teman ajukan untuk pindah pabrik. Jadi jangan terlalu dipikirkan, jangan berpikir bahwa teman-teman yang lain itu enak, kenapa kok saya nggak enak. Ingat ya teman-teman, di Korea itu banyak sekali pabrik yang seperti itu. Saya beberapa kali pindah pabrik, teman saya juga beberapa pindah pabrik, jarang sekali pabrik di Korea itu yang 100% sesuai SLC, 100% sesuai keinginan teman-teman. Ada pabrik yang pekerjaannya nyaman, tapi potongannya terlalu besar, ada yang seperti itu. Ada pabrik yang gajinya gede, tetapi kerjanya beresiko buat badan. Contohnya pabrik kimia, pabrik elektronik, itu biasanya gajinya gede, tetapi di badan itu beresiko. Entah itu terlalu banyak angkat-angkat atau terlalu banyak bahan-bahan kimia.
Ada pabrik yang pekerjaannya nyaman tetapi gajinya sedikit, gajinya standar, basic, nggak ada lemburan sekali. Jadi di Korea itu jarang sekali ada pabrik yang 100% sesuai dengan keinginan teman-teman. Makanya saya buat video ini untuk berbagi pengalaman saya yang sudah pernah pindah-pindah pabrik. Buat teman-teman yang mungkin ada pikiran untuk pindah pabrik, coba teman-teman sabar dulu karena teman-teman pindah dimanapun pabrik di Korea itu ya sama saja. Jarang ada yang sesuai dengan keinginan ya teman-teman. Jadi sebenarnya video ini sekedar untuk sharing aja berbagi pengalaman karena saya yakin juga seiring dengan banyaknya penerbangan dari Indonesia yang ke Korea itu pasti banyak juga teman-teman yang bekerja terlanjur dapat pabrik yang nggak sesuai dengan SLC. Waktu di Indonesia mungkin bayangannya itu kerjanya enak, ternyata sampai di Korea pekerjaannya terlalu berat, pekerjaannya terlalu beresiko, melebih-lebihi sewaktu bekerja di Indonesia, walaupun memang dari gaji lebih besar. Ya memang faktanya seperti inilah Korea Selatan ya teman-teman. Mungkin teman-teman waktu di rumah terlalu banyak sering melihat postingan-postingan media sosial teman-teman yang bekerja di Korea itu yang enak-enaknya saja tanpa teman-teman itu menggali sumber lainnya. Kalau sebenarnya di Korea itu ya banyak pabrik-pabrik yang nggak sesuai. Tetapi menurut pengalaman saya pribadi sih, di Korea itu jarang sekali pabrik yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Pokoknya ada saja cacatnya. Nah terus umpama saya udah nggak kuat, pekerjaannya terlalu berbahaya, gimana bang? Ya teman-teman bisa ajukan pindah pabrik ya teman-teman. Kalau memang kondisi badan teman-teman itu memang nggak memungkinkan lagi atau mungkin sudah merasa nggak enak kerja, nggak cocok kerja, teman-teman boleh mengajukan pindah pabrik. Mengajukan pindah pabrik di Korea itu gampang ya teman-teman, dengan syarat ya minimal teman-teman itu sudah bekerja dalam waktu 1 tahun. Mungkin next kita bahas tips pindah pabrik ya, biar cepat dikasih. Berdasarkan pengalaman saya. Dalam video kali ini saya ingin sharing dulu buat pengalaman teman-teman. Pasti di luar sana teman-teman yang sudah bekerja di sini, yang udah nyampe di sini, yang lagi kerjanya lagi galau dapat pabrik yang nggak sesuai dengan keinginan sewaktu di Indonesia ya silakan curhat dengan saya dengan menekan kolom komentar sambil menuliskan nama anonim biar nggak ketahuan ya teman-teman, nggak apa-apa. Tapi ya sekali lagi sabar selama gajinya itu masih benar walaupun nggak bener-bener banget, potongannya banyak tetapi selisihnya masih masuk akal, teman-teman bertahan saja selama masih digaji, bertahan saja dan gajinya juga masih ya walaupun potongannya nggak jelas, gajinya nggak sesuai tetapi ya bener lah ya, teman-teman bertahan dulu karena walaupun pindah juga susah ya teman-teman. Karena sekarang seiring banyaknya dengan penerbangan-penerbangan baru yang masuk, lowongan-lowongan yang tersedia juga agak susah cari pekerjaan yang enak juga ya teman-teman, agak lama. Kalaupun ada ya jarang-jarang, tergantung rezekinya masing-masing. Ya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman yang sudah atau yang sedang bekerja di pabrik yang tidak sesuai dengan keinginan teman-teman. Saran saya sabar dulu, bertahan dulu minimal 1 tahun. Setelah sudah 1 tahun teman-teman boleh mengajukan pindah pabrik. Next di video berikutnya akan saya coba kasihkan tips pindah pabrik yang pernah saya alami, yang pernah saya lakukan. Oke, terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Buat teman-teman tetap semangat, tetap sabar. Yang penting kita masih digaji. Sampai ketemu di video Dermayu Korea berikutnya. Saya Sakrudin. Assalamualaikum.